Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyaan 2. Perkenalkan, nama saya Novita Anggraini, NIM 2019 1221 187, dan rekan saya. Saya Mahrus Saifuddin, NIM 2016 122 1056. Materi yang kita sampaikan adalah tentang ibadah maliyah. Berikut beberapa materi yang kita sampaikan. Yang pertama, pengertian ibadah maliyah. Yang kedua, macam-macam ibadah maliyah. Yang ketiga, urgensi ibadah maliyah. Yang keempat, makna spiritual ibadah maliyah bagi kehidupan sosial. Ibadah maliyah adalah amalan-amalan ibadah yang lebih banyak dilakukan dengan sarana harta, benda, atau ibadah yang diwujudkan dalam bentuk pemberian harta atau terkait dengan harta, yaitu menggunakan harta yang Allah karuniakan untuk apa-apa yang Allah cintai dan ridhoi seperti zakat, infak, sedekah, dan lain-lain. Macam-macam ibadah maliyah sendiri. Yang pertama, zakat. Zakat menurut istilah bahasa artinya tumbuh, berkat atau kebaikan. Menurut istilah atau al-fiqih, artinya kadar harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu dengan berbagai syarat. Ada 5 unsur utama dalam zakat, yaitu yang pertama, sebagian harta, tidak seluruhnya. Yang kedua, harta yang dizakati adalah harta khusus atau telah ditentukan, misalnya harta perdagangan atau tijarah. Yang ketiga, ada ketentuan yang khusus dalam standar ukuran, misalnya zakat perdagangan adalah 2,5% dari modal. Yang keempat, sebagian didistribusikan pada waktu tertentu seperti halnya zakat fitrah dan zakat emas sebagai simpanan. Yang kelima, zakat hanya untuk mutasik yang sudah ditentukan. Quran surat At-Taubah ayat 9. Dan yang kedua, infak. Infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab. Dan yang ketiga, sodako. Sodako berasal dari kata as-sidqu, yang berarti benar, jujur. Falsafahnya, sodako merupakan bukti bahwa seseorang memiliki keyakinan atau akidah yang benar dalam hidup atau syariah yang benar dan perilaku atau akhlak yang benar. Selain itu, sodako merupakan manifestasi kejujuran seorang dalam kepemilikan harta. Urgensi ibadah maliyah. Ibadah maliyah sangat penting dilihat dari berbagai segi, antara lain, yang pertama, membersihkan harta dari kotoran kebakilan, keserakahan, kekejaman, dan kezoliman terhadap kaum fakir miskin. Yang kedua, berfungsi ekonomi, membantu makanan bagi yang miskin atau yang memerlukan.
Dan yang ketiga, memiliki fungsi sosial. Dengan memberikan zakat kepada fakir miskin bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. Menumpuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya atau agniya kepada yang tidak memiliki harta, sehingga terjalin keterpaduan antara orang miskin dan orang kaya. Karena kalau telah terjadi keterpaduan di antara keduanya, mudah-mudahan bisa mengantisipasi dan akan mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa terjadi dalam masyarakat akibat kesenjangan dan ketidakadilan sosial. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan teman saya. Baik, terima kasih kepada Mas Makrus. Di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah ibadah maliyah. Ibadah maliyah membawa berkah baik kepada orang miskin selaku penerima maupun orang kaya atau para agniya di antara hikmahnya. Yang pertama, bagi si kaya, sesuai dengan fungsinya sebagai pembersih harta. Selain juga pembersih hati, tutohiruhum wa tuzakihim biha. Jadi dengan berzakat, harta itu menjadi bersih dari hak-hak orang yang dititipkan oleh Allah kepada orang kaya. Yang kedua, bisa membersihkan hati dari penyakit tamak, rakus, kikir, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Jadi, zakat memiliki satu kekuatan transformatif dalam menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati. Yang ketiga, memberikan zakat atau infak dan lainnya kepada fakir miskin bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. Yang keempat, memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya kepada orang miskin sehingga terjalin keterpaduan antara orang miskin dan orang kaya. Yang kelima, mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa terjadi dalam masyarakat akibat kesenjangan, kecemburuan, dan ketidakadilan sosial. Untuk selanjutnya, yaitu makna spiritual ibadah bagi kehidupan manusia. Harta yang dititipkan Allah kepada manusia harus dijadikan sebagai bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak harta harus mendorong seseorang untuk lebih banyak beribadah kepadanya. Harta yang dijadikan sebagai bekal dan sarana ibadah berarti harta yang bermanfaat dan akan berbuah berkah kepada harta dan kehidupan yang bersangkutan. Kewajiban bersyukur atas nikmat harta harus dibuktikan dengan cara menggunakan harta tersebut sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan tugas ibadah kepada Allah tidak hanya diwujudkan dalam bentuk ibadah fisik saja, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk ibadah harta. Investasi amal yang tidak akan berhenti pahalanya, walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia, adalah hal harta yang disumbangkan untuk amal jariah. Ibadah maliyah atau ibadah dengan harta termasuk bagian penting dalam syariat Islam. Ibadah maliyah seperti zakat dan lain-lain termasuk ibadah ijtimai, yaitu ibadah yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial kemasyarakatan. Untuk kesimpulannya, ibadah maliyah adalah amalan-amalan yang lebih banyak dilakukan dengan sarana harta, benda, atau ibadah yang diwujudkan dalam bentuk pemberian harta atau terkait dengan harta, yaitu menggunakan harta yang Allah karuniakan untuk apa-apa yang Allah cintai dan ridhoi seperti zakat, infak, sedekah, dan lain-lain. Demikian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.